Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Ibrani pasal 9 ayat 6 hingga 15. Ibrani pasal 9 ayat 6 hingga 15. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan kerana dirinya sendiri dan kerana pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sedar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahawa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Kerana semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termaksud ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kerana itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Benar Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu untuk diam di hadirat-Mu. Bapa, penuhi kami Tuhan. Jamalah kami, lawatlah kami. Setiap kami yang datang dengan berat beban, kami percaya di dalam Engkau-lah kami memiliki kekuatan. Di dalam Engkau-lah kami memiliki pengharapan, ya Tuhan. Kami ingin belajar mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu akan memberi kami kekuatan, makanan rohani bagi tubuh kami, bagi jiwa kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerjalah bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, beri kami pengertian akan firman-Mu, agar kami dapat menerima sesuatu yang baru pada pagi ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi, Engkau memakai menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan. Di doa kami, syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Syukur puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Minggu yang sangat padat bagi beberapa kami, khususnya kepada para belia. Karena minggu ini adalah konferensi belia dijalankan di Kota Kinabalu, dan majoriti yang melayani di atas tadi ini adalah semua yang terlibat di dalam konferensi belia, terutama juga Encik Moming, salah satu penceramah dalam konferensi belia. Saya percaya semua belia-belia khususnya mengikuti konferensi belia pada tahun ini, pada minggu ini tadi diberkati. Baiklah, kita semua juga akan diberkati pada pagi ini.
Kita akan meneruskan lagi siri pelajaran kita, siri khotbah daripada kitab Ibrani. Dan minggu ini kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Saya percaya beberapa minggu yang sebelum ini kita diperingatkan kembali. Kita terus-terus diajar, diulangi tentang peranan Yesus sebagai imam. Nah, di pasal yang ke-8 itu kita minggu lalu sebelum ini kita membincangkan tentang Kristus Yesus, dia menjadi imam besar di surga. Dan selanjutnya dalam pasal yang ke-9 ini, penulis kitab Ibrani, dia meneruskan lagi penjelasan mengenai Kristus Yesus menjadi imam besar dan bagaimana Yesus, dia menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna dan kekal. Dan kita tahulah apa yang berlaku, kenapa surat Ibrani ini ditulis. Dan apa yang berlaku adalah orang Kristen Ibrani, penerima surat Ibrani ini, mereka telah tergoda untuk meninggalkan kepercayaan Kristen mereka dan berbalik ataupun kembali kepada kepercayaan agama Yahudi mereka. Perjanjian lama, seperti yang kalau kita belajar di minggu-minggu yang sebelum ini. Dan penulis surat Ibrani ini memberitahu kepada mereka bahwa ada kesannya jikalau mereka kembali kepada agama lama mereka, agama Yahudi. Apa yang berlaku adalah mereka akan mengalami kematian secara rohani. Jadi kalau kita melihat di beberapa minggu yang lalu, diulang kali diajar bahwa perjanjian lama di mana yang diajarkan di bawah pemerintahan ataupun di bawah pengajaran daripada Musa itu adalah lebih rendah daripada perjanjian baru yang dimulahkan oleh Yesus Kristus. Dan kita juga tahu, kita juga diajar sebelum ini bahwa imam-imam Lewi itu di perjanjian lama adalah manusia yang berdosa, manusia fana dan berbeza dengan Yesus. Yesus adalah imam yang tidak berdosa dan selama-lamanya dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Nah, jikalau kita melihat sebenarnya dalam pasal yang ke-9 ini, khususnya dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, kalau kita membaca sebenarnya penulis, dia menunjukkan bahwa sistem korban perjanjian lama hanya bersifat sementara dan tidak sempurna. Sistem ibadah perjanjian lama tidak dapat menyucikan hati nurani para penyembahnya. Sebab itu mengapa dikatakan sistem ibadah perjanjian lama itu tidak sempurna. Dan tujuan Tuhan untuk merancang ataupun menyuruh Musa untuk melakukan ataupun merancang sistem lama itu supaya menunjukkan kepada seluruh umat Israel, orang percaya pada waktu itu menuju kepada Yesus, yaitu sebagai korban yang tertinggi dan juga pengorbanan sebagai imam yang terakhir, imam besar, yaitu Yesus Kristus. Di mana Yesus sendiri dia mempersembahkan darahnya sendiri untuk memperoleh supaya kita semua dapat diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, oleh sebab itulah mengapa saudara-saudari, kalau kita melihat sebenarnya ibadah di perjanjian lama ini, mengapa dia tidak sempurna? Karena ibadah perjanjian lama itu adalah satu cerminan akan kelemahan kita. Katakan cerminan kelemahan kita. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu di dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 hingga yang ke-5. Ayat 1 hingga 5, Ibrani 9 berbicara demikian. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manah, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi
hal ini tidak dapat kita bicarakan secara terperinci. Nah, kalau kita melihat ayat tadi sebenarnya, ini adalah satu arahan yang Tuhan berikan kepada Musa, supaya dia membina kemah suci, peralatan-peralatan yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita memahami ayat 1 hingga 5 ini yang saya bacakan tadi, kita harus berbalik kepada kitab Keluaran sebenarnya. Di mana bermulanya pembinaan kemah suci ini. Kalau kita melihat sebenarnya setelah umat Israel mereka keluar dari Mesir, pada masa itu Allah sendiri dia memberikan arahan kepada Musa supaya Musa mendirikan tempat penyembahan atau dikenali sebagai kemah suci ataupun tabernakel pada waktu itu dikenali. Dan kalau kita melihat selain daripada ayat 1 hingga 5, mari kita lanjutkan dalam ayat 6 dan ayat 7. Di mana dalam ayat 6 dan 7 ini kita akan dapat melihat bukan hanya apa yang perlu dibina di dalam kemah suci, tetapi ayat 6 dan 7 ini juga akan memperlihatkan kita apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para imam di dalam kemah suci itu. Mari kita baca bersama-sama ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri. Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Nah saudara, kalau kita melihat penulis Ibrani di sini sebenarnya, dia berulang kali di pasal-pasal yang sebelum ini, dia berulang-ulang menyatakan tentang kemah suci. Tentang peranan imam-imam. Bagaimana mereka mempersembahkan korban dalam kemah suci itu. Dan tujuan mengapa penulis Ibrani ini, dia berulang-ulang memperingatkan penerima surat Ibrani ini supaya mereka melihat bahwa cara ibadah di perjanjian lama itu hanyalah sebuah salinan. Salinan akan apa yang ada di surga. Sebab Tuhan yang menyuruhnya. Dan apa yang ada di bumi ini yang dibuat oleh Musa, didirikan oleh Musa, itu dikatakan hanya buatan tangan manusia. Berbeza, itu hanya salinan, itu yang dicoba dinyatakan oleh penulis Ibrani ini. Dan juga ini memberitahukan kita bahwa walaupun kemah suci yang didirikan oleh Musa ini adalah arahan daripada Tuhan, tetapi ianya adalah satu salinan kemah suci yang belum sempurna. Belum sempurna. Sebab itu, kalau kita perhatikan nanti dalam poin yang kedua, perlu ada pembaharuan. Menggantikan perjanjian yang lama itu. Nah, berbicara tentang salinan. Sama ada kita suka atau tidak, sebuah salinan hanya merupakan salinan semata-mata. Oke? Nah, sebagai contoh, kalau setiap kali kita yang selalu berurusan lah di JPNK, di pejabat-pejabat kita tahulah, kita selalunya akan dikehendaki untuk membawa dokumen yang asal kan, sebagai contoh kad pengenalan, surat lahir dan sebagainya. Dan kalau dibandingkan dengan hanya kertas salinan dan juga yang original, saya percaya kamu juga setuju dengan saya bahwa yang original itulah yang diperlukan. Berbanding yang salinan, betul tidak? Demikian halnya juga dengan ini, kemah suci ini. Ianya hanya salinan dan merupakan salinan semata-mata. Seperti mana sebuah salinan ada perbezaan berbanding dengan yang originalnya, yang aslinya, demikian juga peraturan-peraturan dalam kemah suci buatan tangan manusia. Ianya mempunyai keterbatasan. Dan ini yang coba dinyatakan, dijelaskan oleh penulis Ibrani ini kepada orang-orang Kristen Ibrani yang coba berbalik kepada agama Yahudi. Mereka mau kembali di sana. Dan kalau kita melihat seterusnya dalam ayat yang ke-8. Dikatakan, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu
belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini sebenarnya sangat menarik. Mengapa? Karena pada masa surat ini dituliskan, Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah bangkit, dan Injil, berita baik keselamatan itu pun sudah diberitakan. Dan kita semua juga tahu bahwa kemah suci yang orang Yahudi itu tidak didirikan lagi. Dan sekarang mereka hanya beribadah di rumah ibadat di Yerusalem. Tetapi persoalannya, mengapa penulis menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada? Di sini sebenarnya penulis coba untuk menyatakan bahwa selama orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang Kristen Ibrani ini yang coba kembali iman mereka kepada agama Yahudi ini, kalau mereka masih berpegang kepada perkara yang lama, ajaran yang lama, tradisi yang lama, mereka tidak akan pernah sekali-kali pun dapat memasuki ruang Maha Kudus Allah. Itu yang dia coba untuk jelaskan kepada penerima surat ini. Nah saudara, sama halnya dengan kita pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada Anda. Tanya kepada diri kita sendiri. Apakah masih ada perkara-perkara ataupun hal-hal masa lalu yang masih kita pegang, yang masih kita genggam sehingga hari ini? Apakah yang menghalang kita untuk kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah? Apakah itu? Adakah hal-hal ini masih kita pegang? Nah, saudara, selama kita masih berpegang kepada perkara-perkara tersebut, kita harus ingat, kalau kita tidak rela untuk melepaskan itu, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apapun itu, tidak kiralah kepercayaan nenek moyang kita, tidak kiralah kepahitan kita, kebencian kita, apa sekalipun yang masih kita pegang, yang kita sukar untuk lepaskan, itu akan menghalang kita untuk merasakan hadirat Tuhan, masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita perlu lepaskan, tinggalkan itu. Kalau kita mengingat pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya, itu dikatakan tinggalkan semua yang tidak berguna. Tidak berguna. Tinggalkan itu. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-9, mari kita melihat ayat yang ke-9 dikatakan, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Dan di sini penulis Ibrani sebenarnya dia coba untuk memberitahu kepada mereka penerima surat ini bahwa semua peraturan-peraturan ibadah itu, walaupun mereka mengikutinya dengan tekun, namun itu tidak akan pernah dapat menyempurnakan hidup mereka. Seberapa banyak sekalipun mereka bawa korban binatang, mahal sekalipun, setiap minggu membeli sana sini, bayangkanlah beli domba setiap minggu berbanyak-banyak. Dikatakan itu tidak akan pernah menyempurnakan hidup mereka. Ini karena peraturan-peraturan itu sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk membersihkan hati nurani penyembah. Bayangkan kalau kita masih mengikuti cara ibadah ini. Setiap minggu ada masing-masing bawa dombanya, kambingnya, babinya. Setiap minggu untuk mempersembahkan, untuk menyucikan dosa. Beri kepada padri-padri, imam-imam. Padri, tolonglah potong ini. Setiap minggu, bayangkan itu. Tapi dikatakan di sini, itu semua tidak mempunyai kekuatan untuk membersihkan hati nurani, roh, jiwa manusia, dan Tuhan tidak menerimanya. Nah, apa yang paling penting adalah, hakikatnya adalah ini. Yang terbaik yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan adalah ketidaksempurnaan kita. Ketidaksempurnaan kita. Itulah yang dapat kita persembahkan. Dan orang Yahudi, orang
penerima surat ini, orang Kristen Ibrani ini, mereka berpikir, terutama sekali orang-orang Yahudi, mereka berpikir bahwa kalau mereka ikuti apa yang diajarkan dalam kitab Keluaran, mereka melakukan menyerahkan korban-korban. Kalau mereka melakukan itu, mereka pikir bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka pikir bahwa itulah yang terbaik dalam penyembahan mereka, ibadah mereka. Tetapi masalahnya dalam penyembahan orang Yahudi ini adalah mereka meletakkan ibadah korban itu, ibadah korban binatang dan peraturan-peraturan ibadah itu sebagai pusat penyembahan mereka. Mereka meletakkan itu, cara ibadah itu, korban-korban itu, dan juga peraturan-peraturan itu harus dipatuhi. Itu jadi pusat penyembahan mereka, bukan kepada Tuhan. Nah, pada masa kini, apa yang boleh kita pelajari? Pada hari ini, seringkali kita juga orang-orang percaya, kita juga selalu meletakkan diri kita sendiri sebagai pusat penyembahan dalam hidup kita. Betul tidak? Kadang-kadang kita mau, Tuhan aku mau ini. Terutama yang melayani Tuhan. Yang berdiri di hadapan. Yang melayani Tuhan. Cabarannya adalah sangat besar sebenarnya. Bagi yang melayani di bagian hadapan. Ini cabaran yang sering berlaku. Mengapa? Karena kadang-kadang kalau kita terlupa, selalunya kita terlupa. Kita orang-orang yang melayani di bagian hadapan, jangan pernah kita angkuh. Kita lupa bahwa yang menjadi pusat ibadah, pusat penyembahan itu adalah Tuhan. Bukan kita. Ingat, jangan sampai orang berpikir, jangan sampai tujuan orang datang ke gereja hanya ingin menyaksikan musik yang hebat, tarian yang menarik, gereja yang besar, jemaat yang banyak, khotbah-khotbah yang sedap didengar. Itu bukan tujuan kita beribadah. Penyembahan kita, tujuan ibadah kita, pusat ibadah kita adalah Yesus Kristus. Ingat, yang melayani Tuhan. Bahkan semua kita juga jemaat Tuhan. Jangan hanya minta kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhanlah pusat penyembahan dalam hidup kita. Dan meskipun kalau kita meresponi peraturan-peraturan agamawi dengan terbaik, beribadah, melayani di gereja, tetapi jikalau tanpa hati nurani yang benar, tanpa merendahkan hati, mengakui dosa sendiri, apapun yang kita perbuat itu semua sia-sia belaka. Dan apa yang orang Yahudi sangkakan, kalau kita perhatikan dalam ayat ini sebenarnya, dalam Ibrani ini, apa yang orang Ibrani sangkakan merupakan cara ibadah yang terbaik sekali bagi mereka, ternyata itu tidak sempurna. Dan Tuhan katakan mereka perlu ada pembaharuan. Sebab itu penulis Ibrani ini menjelaskan bahwa usaha-usaha yang tidak sempurna itu, perkara-perkara dalam ibadah perjanjian lama itu harus diperbarui dan tiba waktu untuk pembaharuan. Maka sebab itu kalau kita melihat, sebab itulah Yesus datang, Yesus mau untuk menggantikan usaha yang tidak sempurna itu. Yesus datang menggantikan cara ibadah yang tidak sempurna itu. Itulah tujuan Yesus datang. Mari kita melihat di dalam ayat 11 hingga ayat 14. Saya bacakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh
yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah saudara, di sini penulis Ibrani dia mengingatkan kepada penerima surat ini bahwa ketidaksempurnaan kemah suci dan ibadah perjanjian lama tersebut telah digantikan oleh Yesus sebagai imam besar dan melalui pengorbanan darahnya. Yesus menggantikan itu. Dan ini sudah berapa kali kita belajar diulang-ulang dalam khotbah-khotbah kita pada sebelum-sebelum ini. Yesus menggantikan itu. Nah di dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan sebenarnya dalam perjanjian lama, korban binatang itu harus berterusan dilakukan oleh para imam. Betul kan? Setiap kali mereka harus melakukan korban binatang. Tetapi Yesus menggantikan hal itu. Yesus menggantikan itu. Dikatakan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi pengulangan untuk potong binatang, darah binatang. Yesus sudah menggantikan itu dan dia melakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Dan Yesus datang untuk menggantikan usaha penyembahan manusia yang sia-sia ini. Yesus datang sebagai imam, di mana melalui darahnya yang tidak bercelah, kita semua diselamatkan. Melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari, di kayu salib, kita semua memiliki keselamatan hidup yang kekal. Nah saudara, berbicara tentang pengorbanan darah Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, ini sangat menarik kalau kita perhatikan sebenarnya. Di dalam perjanjian lama, Allah sendiri dengan jelas melarang manusia melakukan korban darah manusia. Di perjanjian lama ya. Dan sehingga Allah sendiri dia memberikan jalan keluar sementara di mana manusia hanya boleh melakukan korban darah binatang sebagai satu lambang kehidupan untuk menggantikan keseriusan pelanggaran dosa manusia. Tetapi kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, persoalannya adalah ini. Mengapa Allah sendiri mengorbankan anaknya bagi manusia? Pernahkah Anda terpikirkan hal itu? Mengapa? Nah saudara, kalau kita perhatikan berbicara tentang berbuat dosa. Manusia berbuat dosa, masalahnya bukan terletak pada masalah perbuatan mereka. Oke? Tetapi ianya adalah terletak pada masalah hidupnya dan sifat manusia itu. Hidupnya dan sifat manusia itu. Dan hidup manusia, kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, hidup manusia itu terletak di dalam darah. Oke? Dan maka perlu ada pengorbanan nyawa dan darah baru dapat menebus manusia. Dosa itu. Dan apa yang ditebus oleh Yesus adalah hidup manusia. Oleh sebab itu, kenapa perlu darah Yesus? Karena di dalam darah itu ada hidup. Dan dia menebus hidup manusia melalui darahnya. Dan melalui darah Yesus, hati nurani kita disucikan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Oleh sebab itulah kenapa Yesus mempersembahkan dirinya sendiri, hidupnya sendiri, supaya kita semua diselamatkan. Jadi kita harus bersyukur sebenarnya atas pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Sebab itu kenapa setiap tahun kita merayakan, kita memperingati dan merayakan ibadah Jumat Agung. Paskah kita. Kita memperingati akan pengorbanan Yesus, kasih karunia yang dia berikan dalam hidup kita, menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Kita harus syukuri akan hal itu. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita perhatikan sebenarnya dalam ayat 11 hingga 14 ini, penulis Ibrani juga dia ingin memberitahukan kepada orang Kristen Ibrani ini, orang Kristen Yahudi ini bahwa Yesus akan membawa mereka menuju ke kemah suci yang
sempurna. Sempurna. Tadi saya katakan bahwa kemah suci yang sedia ada di perjanjian lama itu tidak sempurna. Tetapi Yesus datang dan Yesus membawa orang-orang percaya, orang-orang Kristen Yahudi, bahkan kita semua untuk menuju ke kemah suci yang sempurna itu. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Saudara, di sini sebenarnya penulis dia coba untuk menegaskan kepada orang Yahudi yang beragama Kristen ini bahwa mereka tidak perlu risau jikalau mereka tidak dapat beribadah di bait Allah di Yerusalem. Karena di dalam Yesus sendiri telah melintasi kemah yang lebih besar, lebih sempurna. Di dalam Yesus kita dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah. Sebab itu kita dilayakkan, kita dapat berdoa langsung kepada Bapa. Sebab itu kenapa kita berdoa dalam nama Yesus, bukan dalam nama Majilus, dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itulah yang berkuasa. Yesuslah yang membawa kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Yesus membawa kita. Dan Yesus telah mengalahkan kematian dan Dia mempersembahkan korban yang sempurna untuk dosa-dosa kita, menyelamatkan kita daripada maut. Nah, oleh sebab itulah di dalam Yesus kita mampu untuk datang menyembah, langsung datang. Kalau kita perlu sesuatu kepada Bapa, kalau kita ada kerinduan, kita boleh datang kepada Bapa, sumber kekuatan kita. Tidak perlu lagi kalau mau berdoa, bawa korban, persembahan. Kita langsung membawa hati kita sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Melalui Yesus Kristus. Jadi jika Anda secara pribadi, kalau kita masing-masing ada pergumulan, karena Yesus sudah membawa kita, memberi jaminan bahwa Dia membawa kita masuk ke kemah yang sempurna itu. Jadi kalau kita ada pergumulan secara pribadi, datanglah kepada Yesus. Yesus akan memberikan kita kekuatan, kita akan merasakan hadirat Allah. Dia akan membawa kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah, diberikan kekuatan, kesegaran baru. Datanglah kepada Yesus. Kepada Anda yang berat beban, apapun pergumulanmu, datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan selanjutnya, penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru untuk semua orang. Di mana Yesus memberikan jaminan akan perjanjian yang baru. Katakan jaminan perjanjian baru. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-15, Ibrani 9 ayat 15. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, Ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kalau kita perhatikan ayat ini sebenarnya Yesus mempersembahkan dirinya sebagai pengantara perjanjian baru bagi menjanjikan warisan yang kekal kepada kita, kepada mereka yang terpanggil. Warisan kekal. Kalau kita perhatikan di bagian yang pertama dikatakan terpanggil dapat menerima bagian kekal. Nah, kata pengantara di sini merujuk kepada peranan Yesus sebagai imam besar. Itu dapat kalau kita embas kembali dalam pasal yang ke-8. Dan karena keunggulan dan kesempurnaan Yesus sebagai imam besar, maka penulis kitab Ibrani dia menyebut Yesus sebagai pengantara perjanjian yang lebih baru. Kalau di perjanjian yang lama, yang mewakili dosa seluruh umat Israel itu adalah imam besar, yang hanya setahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu,
mewakili seluruh umat Israel untuk pengampunan dosa. Tetapi Yesus di sini dikatakan dia adalah pengantara, dan Yesus adalah sebagai imam yang besar bagi satu perjanjian yang baru. Dan Yesus melakukan hal itu. Dan ianya adalah berbicara tentang hidup yang sejati dan kekal. Dan inilah warisan kekal yang kita miliki, yaitu hidup sejati. Dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 kalau kita perhatikan, saya bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Seharian dikatakan, inilah hidup sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Nah, saudara, dapat menerima bagian yang kekal dan sempurna di sini bermaksud bahwa dengan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita dapat miliki warisan kekal, yaitu hidup sejati dan kehidupan kekal yang kelak dan Tuhan janjikan bagi setiap kita. Tidakkah kita mau mendapatkannya? Saya percaya kita semua mau menginginkan itu. Betul tidak? Semua kita mau mendapatkan warisan kekal itu. Dan ini juga memperingatkan kita, semua kita, terutama kepada para ibu bapak. Apa yang boleh kita pelajari adalah ini. Apa yang boleh kita wariskan kepada generasi-generasi akan datang. Kepada anak-anak kita. Wariskan iman kita. Warisan kekal adalah iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Wariskan itu. Dan itu kita harus tanya kepada diri sendiri. Apakah kita juga layak untuk mewariskan kepercayaan kita kepada generasi akan datang? Jikalau kita sendiri juga tidak yakin menerima warisan itu. Apakah Anda yakin? Tanya diri kita. Tepuk dada, tanya selera. Dalam ayat 15 ini, penulis Ibrani juga memberitahukan bahwa Yesus telah mati bagi kita, dan karena Yesus mati bagi kita, maka kita dibebaskan daripada dosa. Karena Yesus sudah mati bagi kita, kita dibebaskan daripada dosa. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dan penebusan ini juga merangkumi kepada kita semua pada hari ini. Penebusan ini juga adalah untuk kita semua yang percaya Yesus pada hari ini. Kalau kita perhatikan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 hingga 10, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, melalui Yesuslah kita dapat datang, kita dapat mengaku dosa kita. Kita dapat mengalami pengampunan itu. Dan sebagai kesimpulan, pada hari ini, saudara-saudara dalam Kristus, Anda dan saya, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kitalah yang telah terpanggil dan mendapat bagian kekal yang telah dijanjikan itu. Semua kita dijanjikan, jikalau kita percaya kepada Yesus, kita dijanjikan akan dapat menerima warisan itu, hidup kekal itu. Dan mari kita bersama-sama melihat kembali dalam ayat yang 14, boleh tunjukkan ayat yang 14. Ibrani 9 ayat 14 berkata, mari kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, daripada ayat ini sebenarnya kita dapat melihat, dikatakan melalui Yesus
melalui persembahan dirinya, kita semua dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup. Sebab itu dikatakan kita harus persembahkan seluruh hidup kita yang berkenan bagi Tuhan. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Saudara, mengapa Allah meminta Musa untuk mendirikan kemah suci? Mengapa? Mengapa terlebih dahulu Allah menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci itu? Kenapa tidak langsung saja Yesus Kristus? Mengapa? Sebab ini, dalam ayat 14, supaya mengajar umatnya untuk belajar beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Yang menjadi poin utamanya, objektif utamanya adalah beribadah. Karena pada waktu itu di sekitar bangsa Israel ada banyak agama-agama, pengaruh-pengaruh yang membolehkan mereka jauh daripada Allah. Kenapa mereka dipanggil umat Allah? Sebab itu Allah menghendaki mereka untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Dan inti daripada semua yang dibicarakan oleh penulis Ibrani ini, surat Ibrani ini adalah satu saja. Berulang-ulang kali diajarkan kepada kita tentang imam, tentang kemah suci, tentang peraturan-peraturan ibadah di Perjanjian Lama. Apa sebenarnya tujuan penulis Ibrani ini? Satu saja, yaitu tentang ibadah, penyembahan. Penyembahan kita. Ibadah yang sejati. Dan apabila kita berbicara tentang ibadah atau penyembahan, Raja Daud, semua pasti tahu Raja Daud. Raja Daud, dia dengan jelas menyatakan makna sebenar penyembahan itu. Raja Daud nyatakan dengan jelas sekali makna penyembahan. Mari kita perhatikan. Dalam Mazmur 51 ayat 16 hingga 17. Boleh tunjukkan? Mazmur 51, 16 hingga 17. Dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Perhatikan ayat 17 ini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina, ya Allah. Saudara, korban sembelihan yang menyenangkan hati Tuhan adalah ini, jiwa yang hancur. Sebab itu kenapa penulis Ibrani katakan kita harus datang kepada Tuhan. Yesus membawa kita masuk ke kemah suci yang sempurna itu. Karena kita tidak sempurna. Karena kita tidak sempurna, maka Yesus menyempurnakan hidup kita. Dia menyempurnakan hidup kita. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Saya percaya kita semua melakukan dosa tanpa kita sadar atau sadar. Kita semua melakukan pelanggaran. Tetapi kalau kita berbalik kepada Mazmur Daud ini, dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Bukan seberapa tinggi kita mengangkat tangan, bukan seberapa sedap kita menyanyi di depan Tuhan. Bukan seberapa besar pemberian kita. Tetapi hati yang hancur, jiwa yang remuk. Kita datang kepada Bapa dan Tuhan berkenan akan hal itu. Bagaimana hidup kita? Bagaimana penyembahan kita? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya di saat-saat kita betul-betul hancur, remuk? Tapi di saat kita
penuh dengan keberkatan, kesenangan, lupakan Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, bersyukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Jiwa yang hancur, itulah korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita persembahkan hati kita. Kita serahkan kepada Tuhan seluruh hidup kita. Apapun pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan, apapun cabaran-cabaran yang kita hadapi saat ini, apapun persoalan-persoalan hidupmu, datang kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Minta Tuhan berikan kekuatan baru. Yesus Kristus, Dia akan membawa kita ke kemah suci yang sempurna melalui Yesus sebagai imam dalam hidup kita. Imam besar membawa kita masuk ke dalam hadirat Allah, merasakan hadirat Tuhan. Berapa lama sudah kita tidak pernah merasakan hadirat Tuhan saat kita menyembah? Pernahkah Anda merasakan saat Anda mengangkat tangan, sesuatu berbicara dalam hati Anda? Sudah berapa lama Anda tidak pernah merasakan itu? Pada pagi ini, mari saya mencabar Anda untuk kita datang. Kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Datang dengan hati yang hancur, persembahkan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan.